Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal haji wa shaumi ramadana. Alhamdulillah, adik-adik sekalian, pada pagi hari ini kita akan kuliah mengenai pengantar bagi mahasiswa kedokteran farmasi, yaitu mengenai teknologi bioproses. Ya, jadi teknologi bioproses ini adalah satu kekhususan tersendiri sebenarnya. Ya, jadi suatu bidang ilmu tersendiri yang menggabungkan antara ilmu biokimia dan ilmu keinsinyuran atau engineering teknik, ya. Secara bahasa, dalam bahasa Inggris disebut dengan biochemistry engineering sebenarnya, ya. Nah, adapun tujuannya untuk memperkenalkan pada kalian bahwa nantinya di bidang ilmu kalian yang kalian kuasai ini, di bidang farmasi dan kedokteran, ini kita memerlukan kerjasama, ya, dengan bidang lain. Kita memerlukan kolaborasi dengan bidang lain agar pengetahuan-pengetahuan yang selama ini ada di teori, di laboratorium, itu bisa diterjemahkan sampai ke tingkat industri, sehingga nantinya akan menghasilkan barang dan jasa yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Ya. Nah, adapun tujuan perkuliahan pada kali ini adalah agar kalian memahami konsep-konsep yang ada dalam bioproses, kemudian kalian juga diharapkan memiliki pemahaman tentang bioproses pada teknologi biologi modern, khususnya yang berhubungan dengan ilmu farmasi dan kedokteran. Ya, selanjutnya. Jadi bioproses itu adalah suatu kajian mengenai proses-proses yang melibatkan organisme hidup, ya, organisme hidup khususnya mikroorganisme sebagai suatu jasad yang memproses bahan baku menjadi suatu proses-proses yang melibatkan mikroorganisme khususnya sebagai jasad pemroses bahan baku menjadi suatu produk, ya. Nah, aspek kajiannya ini ada 3. Yang pertama, agen biologinya, yaitu bisa berupa mikroba, ya, bisa berupa virus, bisa berupa enzim, bisa berupa jamur, ya. Jadi segala macam agen biologi. Kemudian aspek yang kedua itu adalah pendayagunaan secara teknologi dan industri. Jadi ada sisi engineering di sini, ya, mengenai teknologi dan industri. Kemudian nanti aspek kajian yang ketiga adalah produk dan jasa yang dihasilkan. Nah, jadi ini adalah kajian-kajian yang ada di dalam bioproses, ya. Nah, kemudian ini memerlukan konsep serta penerapan engineering atau keteknikan rekayasa untuk merancang, untuk membangun dan menganalisa guna mendapatkan proses yang efisien, ekonomis dan produktivitas yang tinggi. Ya. Jadi ini memanfaatkan prinsip-prinsip biologi dan biokimia, ya, biokimia, kemudian akan dipergunakan agar menghasilkan barang atau jasa yang nantinya berguna bagi masyarakat, ya. Nah, untuk mendukung bioproses ini perlu dilakukan pengkajian-pengkajian terhadap ilmu-ilmu dasar. Misalnya mikrobiologi. Jadi ilmu yang mempelajari tentang berbagai jenis mikroba.
yaitu jenisnya, struktur, dan komponen dari sel mikroba itu sendiri. Kemudian kita perlu juga melakukan kajian engineering design. Jadi bagaimana kita merancang suatu bioreaktor, ya. Kemudian seseorang yang ingin mendalami proses ini juga harus belajar ilmu biokimia, ya, bagaimana reaksi-reaksi dan proses kimiawi di dalam sel. Kemudian mengerti fisiologi, ya, aktivitas atau proses-proses yang terjadi pada suatu organisme. Kemudian memahami genetika, jadi bagaimana cara materi genetik pada sel itu bekerja. Nah, kemudian juga memahami IT, ya. Jadi memahami informasi dan teknologi itu untuk mensimulasi berbagai proses yang berguna untuk mengoptimalisasi suatu produk. Aplikasi dalam bioproses ini banyak, ya, terutama pada yang sering kita temui itu adalah aplikasi dalam produksi bahan bakar bio, ya. Jadi biofuel, ya. Ini bahan bakar yang berasal dari bahan alamiah. Kemudian dalam proses makanan, ya. Dalam proses pengemasan makanan, industri makanan, ya. Kemudian industri farmasi, ya, bagaimana kita membuat obat gitu, ya. Kemudian bioteknologi, bagaimana cara merancang vaksin. Kemudian proses pengolahan air, jadi limbah yang berasal dari pabrik, hasil dari proses produksi itu sangat berbahaya pada lingkungan, ya. Nah, bagaimana teknik yang kita gunakan ini bisa membuat bahan limbah itu menjadi bahan yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Salah satunya adalah dengan bantuan rekayasa dari bioproses, ya. Jadi kita menciptakan menciptakan kondisi di mana mikroorganisme dapat mengurai limbah-limbah berbahaya sehingga limbah tersebut menjadi lebih ramah lingkungan dan bisa dilepas ke lingkungan, ya, seperti itu. Nah, kemudian peran seorang ahli bioproses. Jadi nanti ada ahlinya sendiri nih, ahli bioproses atau ahli biochemistry engineering. Dia berperan bagaimana mengaplikasikan pengetahuan-pengetahuan yang ada di laboratorium, ya, di tingkat riset, itu bagaimana bisa diproses untuk dikembangkan menjadi skala industri, ya. Jadi dikembangkan menjadi industri yang besar sehingga nanti dapat dihasilkan produk untuk masyarakat luas, ya. Selanjutnya, nah ini aplikasi di bidang medis pada bioproses ini, contohnya merancang obat-obatan, ya. Jadi bagaimana kita mengembangkan obat-obatan, baik itu dari bahan obat yang baru maupun bahan obat yang sudah ada dikembangkan untuk fungsi-fungsi yang lainnya. Kemudian bagaimana kita merancang organ buatan. Jadi ada beberapa organ yang bisa ditumbuhkan di dalam suatu wadah, ya, yang nanti bisa dibuat untuk transplantasi organ. Kemudian kita juga bisa mengaplikasikan proses bioproses ini untuk menciptakan berbagai perangkat biomedis. Jadi berbagai alat-alat yang mendukung biomedis. Kemudian sensor kimia dan sistem pengiriman obat, ya. Jadi drug delivery. Nanti dirancang dari sistem ini, ya, sistem bioproses ini bagaimana agar obat tersebut dapat tepat sasaran. Misalkan obat-obat yang berfungsi sebagai pembunuh sel-sel kanker, nanti dia selektif hanya diabsorpsi oleh sel-sel kanker saja obat itu. Jadi pada sel-sel yang sehat dia tidak mengabsorpsi obat itu. Nah, bagaimana itu caranya? Itu bisa direkayasa melalui bioproses, ya. Selanjutnya. Kemudian aplikasi bioproses di bidang medis juga, ya, itu meliputi metabolisme, ya, enzim dan rekayasa jaringan. Jadi kita mempergunakan berbagai macam metabolisme, enzim dan rekayasa jaringan untuk keperluan di bidang medis, ya. Contohnya kita membuat obat yang berupa enzim, ya, bisa, ya. Kemudian studi kultur sel yang banyak digunakan dalam rekayasa biokimia dan bioteknologi, ini merupakan salah satu aplikasi dari bioproses.
kita melakukan studi kultur sel untuk mengembangkan bahan bakar alamiah bisa. Jadi membuat biofuel tadi ya, bioetanol ya. Kemudian meningkatkan efisiensi dalam memproduksi obat dan proses farmasi. Jadi drug delivery tadi, dan juga dapat menciptakan obat untuk berbagai penyakit. Nah, kemudian aplikasi lainnya itu dalam rekayasa biokimia dan bioteknologi dalam pengujian genetika dan farmakogenomik ya. Jadi ini aplikasinya sangat banyak. Ya, selanjutnya. Nah, inilah gambarannya ya. Jadi gambarannya bagaimana kita bisa menerjemahkan pengetahuan-pengetahuan atau penemuan-penemuan yang kita temukan di dalam laboratorium untuk diterjemahkan menjadi skala besar ya, menjadi skala di bidang industri ya. Contohnya tadi di bidang untuk melakukan rekayasa biokimia untuk memproduksi bahan bakar alamiah seperti bioetanol ya. Kemudian pengembangan biomaterial untuk pengobatan. Misalkan untuk menghentikan pendarahan dirancang suatu biomaterial di mana pada orang yang mengalami pendarahan atau luka bisa disemprotkan zat tersebut ya, sehingga dia akan mengembang menghentikan pendarahan, bisa ya. Kemudian juga bisa merancang suatu kompleks protein yang bisa digunakan untuk industri atau untuk pengobatan ya. Kemudian bisa dirancang suatu mikroorganisme yang merupakan hasil rekayasa genetik untuk menghasilkan berbagai zat-zat yang berguna bagi kesehatan ya. Selanjutnya. Nah, yang sangat berperan juga adalah ilmu mikrobiologi. Jadi ilmu mikrobiologi tadi ilmu yang mempelajari struktur, fungsi, dan macam-macam dari mikroorganisme, ya, terutama bakteri, virus. Nah, ini kemudian akan diaplikasikan dalam skala komersial sehingga menghasilkan produk yang berguna bagi masyarakat, ya. Nah, jadi perlu rekayasa bioproses. Nah, bioproses ini merekayasa ilmu tersebut, ya, untuk mendapatkan hasil yang optimal dan ekonomis. Jadi dihasilkan produk atau barang yang dia bersifat ekonomis serta layak untuk skala industri. Nah, ini adalah proses yang disebut dengan rekayasa bioproses, yaitu penetapan prinsip-prinsip teknik engineering untuk merancang, kemudian membangun, menganalisa, sehingga didapatkan produk dengan efisiensi yang tinggi, ya, nilai ekonomis yang tinggi dan produktivitas yang tinggi, ya, seperti itu. Selanjutnya. Nah, dibandingkan dengan proses yang biokimiawi, bioproses ini memiliki beberapa kelebihan. Jadi, kelebihannya adalah kondisi reaksi bioproses itu biasanya lebih ringan. Biasanya berlangsung pada suhu ruang, ya, jadi tidak membutuhkan suhu yang tinggi, kemudian tekanan atmosfer dan pH yang netral, ya, sehingga peralatannya lebih sederhana dan lebih mudah dioperasikan, serta lebih aman karena tidak berlangsung secara kimiawi, ya, beda dengan pabrik-pabrik kimia seperti itu, ya, yang memerlukan reaktor dengan suhu yang tinggi. Ya, kalau bioproses ini tidak, dia biasanya lebih ringan prosesnya. Jadi berlangsung pada suhu ruang, pH dan tekanan atmosfer yang netral, ya. Nah, kemudian dapat digunakan untuk membuat produk yang tidak yang sulit, ya. Jadi yang produk-produk yang semula sulit, tidak ekonomis, ini bisa disintesis melalui reaksi enzimatis sehingga dihasilkan produk yang mempunyai spesifikitas tinggi, ya, kemudian lebih murah, ya. Nah, karena ini menggunakan reaksi-reaksi biologi, ya. Contohnya itu pembuatan obat atau kortison, ya. Nah, ini kita menggunakan ini mikroorganisme untuk membuat obat-obat seperti ini. Contohnya adalah industri pembuatan alkohol untuk bahan baku medis, ya. Untuk bahan baku sterilisasi di medis. Nah, pada reaksi kimia, alkohol ini sulit untuk
dibuat karena membutuhkan suhu yang tinggi, ya, kemudian peralatan yang canggih. Nah, tapi dengan proses bioproses ini, ya, alkohol itu dapat diperoleh dari proses yang namanya fermentasi, ya. Jadi bahan-bahan yang mengandung glukosa tinggi seperti sari tebu, ya, atau sari-sari tumbuhan lainnya yang mempunyai glukosa yang tinggi, ini bisa dilakukan proses fermentasi atau peragian oleh oleh kapang-kapang tertentu, ya, jamur-jamur tertentu, ragi tertentu, ya, sehingga nanti akan dihasilkan yang pertama-tama dari proses peragian itu adalah dihasilkannya alkohol dalam konsentrasi yang rendah, 30-60%, ya, 30-50%. Nah, ini biasanya yang digunakan oleh masyarakat yang kurang ini sebagai ciu, ya, atau minuman alkohol. Nah, kemudian dari ciu ini dapat dimurnikan lagi melalui proses destilasi. Jadi proses penyulingan. Nanti sehingga bisa didapatkan alkohol dengan alat-alat yang sederhana, bisa didapatkan alkohol sampai dengan konsentrasi 90%, ya. Nah, tetapi 90% ini belum cukup untuk alkohol murni. Jadi alkohol murni itu biasanya 96%. Nah, ini membutuhkan alat-alat yang sedikit lebih canggih lagi daripada yang biasa dilakukan oleh industri kecil. Ya, jadi kalau untuk industri kecil paling dia bisa membuat alkohol sampai 90%. Nah, tetapi 90% ini sudah bisa diencerkan menjadi alkohol 70% yang bisa digunakan untuk sterilisasi bahan-bahan kedokteran. Ya, jadi untuk sterilisasi di rumah sakit, sterilisasi alat-alat operasi, itu bisa menggunakan alkohol 70%. Nah, ini bisa dibuat di skala industri rumahan. Nah, tetapi untuk yang lebih murni lagi, alkohol 96%, itu membutuhkan alat destilasi yang lebih canggih, ya, sehingga biasanya pabrik-pabrik besar yang bisa membuat alkohol 96%. Nah, ini. Jadi ini prosesnya berlangsung lebih ringan, ya. Jadi membuat alkohol dengan cara fermentasi itu lebih mudah karena tidak membutuhkan suhu yang tinggi, tidak membutuhkan tekanan atmosfer yang besar. Berbeda dengan kita membuat alkohol secara kimia, ya. Jadi lebih mudah kita membuat alkohol secara fermentasi. Selanjutnya, nah kemudian adalah keuntungannya kita menggunakan enzim, ya, karena enzim ini bersifat lebih efektif dan laju reaksinya juga lebih cepat, sehingga dengan dosis enzim yang lebih sedikit, ya, itu bisa dihasilkan produk yang banyak, ya. Nah, jadi enzim kita menggunakan hasil-hasil mikroorganisme ini yang bersifat enzim, ya. Nah, ini dapat digunakan untuk menghasilkan produk yang lebih banyak, ya. Kemudian proses biochemistry engineering atau bioproses ini umumnya menggunakan bahan baku yang berupa bahan baku yang dapat diperbaharui atau biomasa, sehingga ini lebih ramah lingkungan, ya. Jadi seperti membuat alkohol tadi dari tetes tebu, ya, itu kan merupakan biomasa, ya. Jadi dapat diperbaharui. Nah, sehingga dia akan lebih ramah lingkungan. Kemudian salah satu keuntungannya juga adalah pengembangan teknologi DNA rekombinan ini memberi peluang yang besar untuk memperoleh mikroba unggulan yang bisa digunakan dalam industri, ya. Kemudian bisa juga kita menghasilkan mikroba yang merupakan rekayasa genetika, ya, yang dapat lebih efisien, lebih baik dalam menghasilkan produk, sehingga akan menjadi lebih efisien suatu produksi dengan teknologi bioproses, ya. Selanjutnya. Nah, di samping kelebihan-kelebihannya, bioproses juga ada kelemahan, ya. Nah, kelemahannya biasanya dihasilkan produk yang berupa campuran kompleks, yaitu terdiri dari sel mikroba, produk, hasil samping, dan residu komponen. Nah, ini akan lebih menyulitkan untuk memurnikannya, ya. Jadi memurnikan
memurnikan ini hasil produk dari bioproses ini biasanya agak sulit. Nah, jadi ini perlu aktivitas yang lebih ekstra ya untuk memurnikan hasil dari bioproses ini karena dia berupa campuran. Ada sel mikrobanya, ada produknya, ada hasil sampingnya, ada residunya ya. Nah, ini harus diproses lebih lanjut untuk mendapatkan produk yang murni ya. Nah, kemudian kelemahan berikutnya adalah cairan fermentasi encer dan produk yang dihasilkan relatif sedikit dan bersifat labil terhadap lingkungan ekstrim. Nah, sehingga dia akan membuat proses hilirnya menjadi lebih mahal ya. Jadi fermentasinya itu lebih encer ya dan relatif sedikit dan lebih labil terhadap lingkungan. Kemudian bioproses ini rawan kontaminasi ya karena dijalankan dengan sistem yang terbuka ya. Nah, kalau dia sistemnya tertutup dia akan lebih berkurang kontaminasinya. Nah, kontaminasi ini dapat membahayakan produk yang dihasilkan. Kalau produknya terkontaminasi dengan bahan-bahan berbahaya seperti toksin, ya tentu dia akan merusak produk yang dihasilkan. Nah, kemudian variabilitas bioproses ini sangat besar, ya. Jadi variasi atau hasilnya itu kadang fluktuatif, ya, karena sel mikroba itu kadang-kadang melakukan mutasi sehingga terjadi perubahan kemampuan untuk memproduksi suatu produk, ya. Nah, di samping itu juga enzim sebagai protein yang sensitif itu tidak stabil. Jadi kalau kita menggunakan enzim harus benar-benar dijaga kondisinya, pH-nya harus dijaga ya. Kemudian suhunya harus dijaga agar dia tetap bekerja optimal. Karena perubahan pH, perubahan suhu itu dapat mempengaruhi aktivitas enzim tersebut. Enzim tersebut bisa rusak sehingga akan menurunkan produk atau menurunkan produksinya ya. Selanjutnya. Nah, masih sangat terbuka peluang untuk penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan barang atau produk dengan teknologi bioproses ini, ya. Sehingga nanti dihasilkan produktivitas dari produk yang lebih efisien, kemudian biaya produksi yang rendah, ya, sehingga memberikan keuntungan yang besar bagi industri. Nah, kemudian untuk menghasilkan produk yang optimal dan ekonomis serta layak industri, ini perlu dilakukan berbagai penelitian, pengkajian ya di dalam ilmu bioproses ini ya. Nah, jadi bioproses ini merupakan faktor penting untuk pengembangan dan komersialisasi produk-produk bioproses. Jadi kita perlu melakukan rekayasa, engineering di sini ya. Selanjutnya. Nah, ini adalah contoh aplikasi bioproses yang sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Jadi sudah sejak lama nenek moyang kita itu mengenali adanya teknik bioproses ini, ya. Contohnya untuk mengawetkan makanan, ya. Nah, jadi untuk membuat produk makanan baru, ya. Nah, nenek moyang kita menggunakan berbagai mikroorganisme, ya. Contohnya adalah membuat oncom, ya. Oncom itu kan berasal dari ampas kacang kedelai, ya. Jadi kacang kedelai itu setelah sarinya diambil untuk dibuat tahu, ya. Nah, ampasnya itu bisa dibuat untuk menjadi oncom. Nah, ini memerlukan fermentasi, memerlukan ragi, ya, mikroorganisme. Kemudian pembuatan yogurt, ya. Yogurt ini berasal dari susu. Nah, tapi difermentasi sehingga dia tahan lama dan kaya akan vitamin dan probiotik, ya. Nah, maka itu dibuat yogurt. Kemudian keju, ya. Nah, keju ini juga hasil dari fermentasi dari susu, ya. Jadi dari produksi susu yang berlimpah akan dibuat keju. Nah, keju ini nilai ekonomisnya lebih tinggi, lebih mahal keju daripada susu, ya. Dan keju juga cita rasanya lebih enak, ya. Kemudian bisa diolah menjadi berbagai macam bahan makanan. Nah, kemudian kecap. Nah, kecap ini ya hasil fermentasi dari kedelai juga sama, ya. Nah, tapi mereka belum mengetahui nenek moyang kita dulu ini atau orang-orang awam, dia belum mengetahui reaksi enzimatis apa yang terjadi ya sehingga
bahan-bahan tersebut bisa berubah menjadi produk yang bagus gitu ya. Nah, di sini diperlukan rekayasa bioproses sehingga oncom itu kalau bisa dihasilkan oncomnya yang bagus gitu ya, yang tidak beracun ya, kemudian daya tahannya lebih lama, kemudian lebih banyak vitamin-vitamin yang dihasilkan dan mikroorganisme yang berperan sebagai probiotik juga yang dihasilkan juga lebih banyak ya, sehingga lebih sehat. Oncom, yogurt, kecapnya itu bisa lebih sehat dan lebih bernilai gizi ya. Nah, kemudian enzim ini umumnya diproduksi oleh mikroorganisme yang ditumbuhkan pada kultur murni atau bisa didapat juga dari tumbuhan dan hewan ya. Jadi kalau zaman dahulu orang membuat keju itu dari dari perut domba ya. Jadi dari ini dari mikroorganisme yang ada atau enzim yang berada di dalam lambung hewan ya. Nah, enzim-enzim tersebut ya diklasifikasikan sebagai enzim industrial. Ada enzim yang digunakan untuk industri, misalkan amilase, yaitu enzim yang mencerna amilum atau gula ya. Nah, ini digunakan dalam industri pembuatan alkohol ya. Kemudian protease, glukosa isomerase, lipase, katalase, dan penisilin asilase. Nah, ini digunakan di dalam industrial, jadi skala besar. Kemudian ada enzim yang bersifat analitis. Jadi enzim-enzim yang sengaja diproduksi untuk keperluan pemeriksaan ini ya. Pemeriksaan patologi klinik misalkan. Ya. Nah, contohnya enzim-enzim glukosa oksidase ya diperlukan untuk pemeriksaan kadar glukosa darah misalkan ya. Kemudian kolesterol oksidase diperlukan untuk memeriksa kadar kolesterol di dalam darah seseorang ya. Kemudian enzim-enzim medis. Nah, ini yang digunakan dalam industri farmasi ya, misalkan asparaginase, protease, lipase, dan streptokinase. Nah, ini digunakan sebagai pengobatan ya. Contohnya enzim streptokinase ini digunakan untuk menghancurkan clotting atau pembekuan darah pada pasien stroke ya, seperti itu. Nah, ini aplikasi dari enzim ya, jadi diklasifikasikan berdasarkan penggunaannya ya. Selanjutnya. Nah, salah satu contoh nyata ya yang bisa kita ambil sebagai contoh untuk teknologi bioproses ini adalah produksi insulin manusia rekombinan menggunakan E. coli ya. Nah, ini adalah contoh yang sangat baik bagi kita untuk kita pahami dan kita juga mungkin bisa mengaplikasikannya nanti pada bidang-bidang yang lain ya. Nah, bagaimana caranya ya? Nah, manusia ini kan memiliki enzim insulin yang sangat dibutuhkan untuk meregulasi kadar gula darah. Ya, nah dengan adanya insulin ini, gula darah itu bisa dikendalikan. Ya, gula dalam darah itu bisa dimasukkan ke dalam sel dengan adanya insulin, terutama sel-sel yang mempunyai GLUT4. Ya, nah, sel-sel yang mempunyai GLUT4 ini contohnya sel otot rangka. Ya, karena sel otot rangka ini sangat banyak jumlahnya, jadi gangguan pada sel otot insulin atau reseptor insulin yang ada pada otot rangka ini dapat menyebabkan terjadinya peningkatan kadar gula darah, ya, atau disebut dengan hiperglikemia. Nah, salah satu penata laksanaan hiperglikemia adalah dengan pemberian insulin tambahan. Ya, jadi dengan diberikannya insulin tambahan, kadar gula darah seseorang itu bisa lebih terkontrol. Nah, dahulu sebelum ditemukannya teknologi insulin rekombinan, insulin ini diambil dari organ pankreas hewan, ya, misalkan babi atau sapi ya seperti itu ya. Nah, tetapi
jelas hormon insulin yang pada hewan dengan manusia itu ada sedikit perbedaan. Nah, ini dapat menyebabkan terjadinya reaksi alergi ya. Nah, kemudian juga tidak efektif juga ya. Nah, jadi kita merancang teknologi insulin rekombinan dengan menggunakan E. coli ya. Nah, ini dimulai dengan cara yang pertama diambil dulu sel yang mensekresi insulin dari pankreas manusia. Jadi diambil dulu sel beta pankreas dari manusia dengan cara biopsi mungkin atau operasi mungkin ya. Nah, kemudian sel tersebut akan kita ambil mRNA-nya ya. Jadi RNA messenger yang matang dari sel beta pankreas itu yang dia merupakan mRNA untuk memproduksi insulin. Ini diambil, dimurnikan ya. Nah, kemudian selanjutnya akan dilakukan untuk membentuk insulin ini ya. Jadi mRNA ini dia akan diambil untuk membentuk insulin ya. Nah, caranya adalah mRNA ini akan dilakukan reverse transkriptase. Jadi mRNA ini akan dibuat kembali menjadi cDNA ya. cDNA ini adalah hasil dari transkriptase yang balik ya, reverse transkriptase dari mRNA. Nah, kemudian cDNA ini ya selanjutnya akan diperbanyak dengan PCR sehingga cDNA ini akan bertambah banyak dan bisa digunakan untuk dilakukan rekayasa genetik. Nanti akan dipotong ya, kemudian akan digabungkan dengan plasmid pada bakteri E. coli. Selanjutnya. Nah, kemudian plasmid E. coli ini memiliki 2 gen resisten antibiotik ya. Jadi plasmid itu adalah asam nukleat atau DNA yang berbentuk sirkuler ya, berbentuk cincin atau melingkar. Nah, dia di dalam plasmid ini mempunyai gen resisten antibiotik. Ya, bisa berupa gen yang resisten terhadap tetrasiklin dan ampicillin ya. Nah, kemudian ditentukan titik pemotongan oleh enzim restriksi yang berada di tengah gen resisten tetrasiklin ya. Jadi ditentukan titik pemotongan di situ di tengah gen resisten tetrasiklin pada plasmid tersebut ya. Nah, kemudian dia pada potongan tersebut akan disisipkan gen insulin manusia. Jadi gen insulin manusia itu disisipkan pada gen yang resisten tetrasiklin ya. Nah, kemudian ditutup ya, potongan tadi yang sudah disambungkan dengan gen insulin manusia ditutup dengan DNA ligase sehingga akan menjadi plasmid rekombinan yang lengkap ya. Nah, jadi yang dipotong adalah gen resisten terhadap tetrasiklin. Nah, karena gen terhadap tetrasiklinnya itu dipotong, maka plasmid tersebut tidak memiliki lagi gen anti tetrasiklin ya. Sehingga nanti kalau bakterinya itu menerima plasmid tersebut, dia tidak akan resisten terhadap tetrasiklin. Ya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah plasmid yang sudah direkombinan tadi, yang sudah digabungkan antara plasmid dengan gen insulin manusia, itu akan dimasukkan kembali ke dalam E. coli. Ya. Nah, sehingga nanti plasmid yang sudah banyak tadi, yang sudah diperbanyak, ya, itu akan dimasukkan ke dalam biakan E. coli. Nah, ada 4 kemungkinan ya yang akan terjadi. Yang pertama, ada sel dari bakteri E. coli tersebut yang mengambil plasmid. Tapi plasmidnya plasmid yang normal. Tadi plasmid biasa, yang bukan plasmid DNA rekombinan tadi, bukan plasmid rekombinan. Yang kedua, ada bakteri yang mengambil plasmid yang berisi gen insulin tadi. Ya. Kemudian ada juga E. coli yang tidak mengambil plasmid sama sekali. Dan juga ada sel E. coli yang mengambil plasmid rekombinan yang diinginkan. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ada 4 kemungkinan. Ya. Selanjutnya.
Nah, untuk mengetahui bakteri E. coli mana yang dia mengambil plasmid yang berisi gen insulin manusia atau plasmid rekombinan tadi, maka dilakukan tes resisten terhadap antibiotik. Ya, tadi kita ingat bahwa plasmid rekombinan yang sudah berisi gen insulin manusia tadi diletakkan di posisi gen resisten terhadap tetrasiklin. Ya, nah jadi nanti apabila bakterinya tersebut mengambil mengambil plasmid rekombinan, maka dia tidak akan tahan terhadap tetrasiklin karena gen resisten tetrasiklinnya sudah dibuang, ya. Nah, jadi membedakannya adalah dengan tes resistensi antibiotik. Jadi hanya kita memerlukan E. coli yang dia mengambil plasmid rekombinan saja. Nah, E. coli yang tidak mengambil plasmid rekombinan itu tidak perlu karena dia tidak mengandung gen insulin, ya. Nah, jadi dilakukan tes resistensi antibiotik. Sel-sel yang mengambil plasmid tanpa gen insulin, dia akan resisten terhadap kedua antibiotik tersebut, ya, karena dia memiliki plasmid yang memiliki gen resisten antibiotik tetrasiklin dan antibiotik ampicillin. Nah, sedangkan sel yang tidak mengambil plasmid sensitif terhadap kedua antibiotik tersebut itu adalah sel-sel atau E. coli yang tidak mengambil plasmid, ya. Nah, sedangkan sel-sel E. coli yang mengambil plasmid rekombinan akan resisten terhadap ampicillin, ya, tetapi sensitif terhadap tetrasiklin karena dia tadi tetrasiklin tadi gennya itu diambil untuk disisipkan dengan gen insulin, ya. Jadi seperti itu cara membedakannya. Selanjutnya, nah, ini caranya, ya, cara melakukan pembuatan insulin rekombinan, ya. Jadi yang biru melingkar itu adalah plasmidnya, ya. Nah, di dalam plasmid itu terdapat dua gen yang merupakan gen resisten terhadap antibiotik, ya. Nah, kemudian gen insulin tadi setelah diambil dari mRNA yang diambil dari sel beta pankreas manusia, selanjutnya diperbanyak menjadi cDNA melalui proses reverse transkriptase. Nah, kemudian dia akan dimasukkan ke dalam plasmid. Nah, caranya adalah dengan digunakan enzim restriksi. Nah, enzim restriksi ini enzim yang dirancang untuk memotong pada bagian tertentu. Ya, yang dirancang itu pada kegiatan ini adalah memotong pada gen resisten ampicillin, ya, gen resisten tetrasiklin, ya. Jadi pada gen resisten tetrasiklin nanti akan dipotong sehingga gen insulin manusia itu bisa menggantikan posisi gen resisten tetrasiklin, ya. Nah, selanjutnya nanti plasmid tersebut akan diintroduksikan ke dalam bakteri E. coli, ya. Nah, dia akan diintroduksikan nanti, ya. Nah, nanti akan ada 4 kemungkinan bakteri, ya. Ada 4 kemungkinan bakteri dari yang diintroduksikan. Ada yang dia tidak mengambil plasmid, ya. Ada dia yang mengambil plasmid yang normal, bukan plasmid rekayasa atau plasmid rekombinan. Ada yang dia mengambil plasmid rekombinan, ya. Ada dia yang mengambil plasmid lain, ya. Nah, caranya tadi adalah kita dengan melakukan tes resistensi terhadap antibiotik. Jadi kita pilih bakteri yang dia tidak resisten terhadap tetrasiklin. Karena bakteri yang tidak resisten terhadap tetrasiklin ini, dia kemungkinan mengambil plasmid rekombinan. Nah, tetapi juga harus dites lagi. Bakteri yang tidak resisten terhadap tetrasiklin ini, dia juga harus resisten terhadap ampicillin, ya.
Nah, jadi dia harus resisten terhadap ampicillin karena di dalam rekombinan plasmidnya terdapat gen resisten ampicillin ya. Selanjutnya. Nah, setelah kita dapatkan ini ya, E. coli yang rekombinan yang dia terdapat gen insulin di dalamnya, selanjutnya bakteri yang rekombinan inilah yang nanti akan ditumbuhkan, yang akan dikembangbiakkan. Nanti bakteri ini yang mengandung gen rekombinan, dia akan dimasukkan ke dalam suatu media ya yang mengandung nutrisi, ada nitrogennya, gula, garam, air, dan kaldu ya, sehingga pertumbuhannya akan optimal. Nah, kemudian ampicillin juga ditambahkan ke dalam kaldu ini. Jadi nanti ampicillinnya ditambahkan ya. Tujuannya adalah untuk membunuh E. coli yang tidak mengambil plasmid rekombinan ya. Jadi yang berkembang cuma E. coli yang mempunyai plasmid rekombinan saja, sehingga dia bisa menghasilkan insulin ya. Nah, selanjutnya ini akan dikembangbiakkan ke dalam suatu bioreaktor ya. Nah, ini ditempatkan dalam fermentor atau tempat untuk melakukan fermentasi yang besar sehingga dapat tumbuh koloni E. coli yang sangat banyak di situ ya. Nah, selanjutnya nah ini ya fermentor besar ya yang merupakan tempat pengembangbiakan bakterinya ya. Jadi diberikan media yang berisi nitrogen, gula, garam, air, kemudian berbagai macam zat yang dibutuhkan oleh E. coli untuk berkembang biak ya. Nah, ini di setting ya, suhunya ya, kemudian pH-nya ya, ditambahkan nitrogen ya, sehingga akan menjadi tempat perkembangbiakan yang baik untuk bakteri. Nah, kemudian hasilnya ini nanti akan dimurnikan ya. Jadi nanti yang diambil itu hanya berupa insulinnya saja ya, hanya berupa insulinnya saja yang diambil. Jadi hormon insulinnya saja yang diambil, sedangkan bakteri, bagian-bagian bakteri yang lainnya akan dibuang. Nah, ini yang sulit ini di sini ya. Jadi memisahkan antara hormon insulin yang sudah dihasilkan dengan kontaminan bagian-bagian bakteri lainnya. Nah, ini yang sulit ya. Selanjutnya. Nah, ini memisahkannya adalah dengan cara melepaskan insulin dari sel. Nah, ini yang lebih rumit lagi ini tekniknya. Jadi insulin itu harus dipisahkan dari sel E. coli-nya, ya. Nah, setelah didapatkan insulin yang murni, ya. Nah, kemudian insulin tersebut harus melalui banyak langkah pemurnian, ya, harus dimurnikan lagi dan dicampur dengan satu ikatan disulfida ya. Nah, insulin itu kan dia diproduksi dalam bentuk proinsulin. Nah, kemudian akan menjadi proinsulin ya. Proinsulin ini akan dipotong lagi sehingga nanti akan ada dua rantai asam amino ya, rantai A dan rantai B. Rantai A dan rantai B ini nanti akan dihubungkan oleh jembatan disulfida ya. Jadi hubungan antara asam amino yang mengandung sulfur ya, mengandung sulfur. Contohnya metionin atau yang lain ya. Nah, dia mengandung sulfur sehingga dia dapat membentuk ikatan sulfida. Jadi rantai A dan rantai B itu dihubungkan oleh asam aminoglisin pada nomor urut 20 rantai A dengan asam aminoglisin pada nomor urut 19 rantai B. Nah, sehingga akan didapatkan insulin yang dia aktif ya. Jadi dia bisa mengikat reseptor insulin apabila dia dalam bentuk aktif seperti ini ya. Nah, kemudian insulin tersebut akan dimurnikan lagi yaitu dengan cara kristalisasi. Jadi dibuat menjadi kristal. Nah, ini dilakukan dengan menambahkan zinc dan mendehidrasi insulin sehingga insulinnya itu proteinnya akan dalam bentuk kristal
Nah, kemudian dikemas dan disimpan untuk didistribusi, ya. Jadi dikemas biasanya dalam bentuk pena, ya, pen insulin itu. Jadi bisa digunakan untuk diinjeksikan, ya. Biasanya dalam bentuk injeksi pen. Jadi seperti pena, bisa diatur dosisnya berapa, nah kemudian diinjeksikan. Nah, itu dalam bentuk insulin yang sudah terkristal, ya. Selanjutnya, nah ini gambar selanjutnya adalah gambar insulin yang aktif, ya. Nah, insulin yang aktif inilah yang bisa berikatan dengan reseptor insulin pada otot rangka sehingga dia bisa menyebabkan GLUT4, glukosa transporter 4 berfungsi, ya, sehingga dia bisa memindahkan glukosa dari sel, dari pembuluh darah, dari sel, dari dalam plasma darah ke dalam sel. Nah, ini ya. Nah, ini adalah sedikit kuliah pengantar mengenai bioproses. Nah, jadi bioproses ini tadi kita sedikit review adalah proses yang dilakukan untuk menjembatani, ya, apa-apa yang dilakukan di dalam laboratorium, dalam penelitian, penemuan-penemuan terbaru, dan diaplikasikan ke skala industri. Jadi dibuat produk atau jasa yang bisa didistribusikan ke masyarakat luas. Nah, ini perlu teknik tersendiri, ya. Nah, jadi kita tidak bisa bekerja sendiri, harus melibatkan banyak orang, harus melibatkan banyak ahli, sehingga dapat dihasilkan produk yang berkualitas, yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ya. Nah, jadi nanti kalian ahli farmasi, ya, bisa melanjutkan kuliahnya, pendidikannya ke bioteknologi atau ke biomedik, ya. Nah, untuk mengembangkan hal-hal tersebut, ya, misalkan rekayasa genetika, ya, kemudian produksi obat, ya, kemudian sistem drug delivery dan lain-lain, ya. Jadi masih banyak sekali ininya ilmu-ilmu lain yang terlibat dalam hal ini. Mungkin adik-adik ada pertanyaan? Silahkan, mungkin ada pertanyaan. Pak, izin bertanya, Pak. Dokter, Silakan, Dek. kan plasmid rekombinan dimasukkan ke dalam bakteri E. coli. Nah, habis itu ada 4 kemungkinan kan, Dok? Itu ada yang tidak mengambil plasmid, terus ada yang tidak mengambil plasmid rekombinan. Itu maksudnya gimana, Dok? Kan plasmid rekombinannya udah masuk ke dalam E. coli. Ya. E. coli. Ya. Jadi begini ya, Dek, ya. Jadi kan tadi kan sudah diperbanyak DNA dari insulin, ya. Kemudian sudah kita lakukan rekombinasi, ya, dengan plasmidnya sehingga didapatkan plasmid rekombinan yang mengandung gen insulin. Nah, gen insulin ini yang di dalam plasmid rekombinan letaknya menggantikan gen yang resisten terhadap tetrasiklin, ya. Gitu, ya. Nah, jadi kemudian akan didapatkan banyak sekali plasmid, ya. Nah, plasmid itu kan tidak semuanya berhasil dilakukan rekombinasi. Ya, ada juga plasmid yang tidak berhasil dilakukan rekombinasi. Nah, kita nggak tahu itu hasilnya itu. Nah, jadi kita masukkan semua. Jadi plasmid yang di dalam suatu tabung itu ada plasmid yang berhasil dibuat rekombinan, ada yang plasmid yang tidak berhasil dibuat rekombinan. Ya, yang plasmid tidak berhasil dibuat rekombinan, ya tetap dia mengandung 2 gen anti atau resisten terhadap 2 macam antibiotik. Nah, tetapi yang berhasil dibuat plasmid rekombinan, dia hanya memiliki 1 gen resisten terhadap antibiotik, yaitu terhadap ampicillin saja dia resisten, karena yang tetrasiklin sudah hilang. Ya. Nah, kemudian campuran plasmid ini akan diintroduksikan ke dalam sekumpulan bakteri E. coli dalam suatu biakan bakteri. Jadi dimasukkan, ya, plasmid itu. Nah, nanti di dalam prosesnya bakteri itu ada yang
mengambil plasmid, ada yang tidak mengambil plasmid. Ya, setelah dia diintroduksikan plasmid tersebut di dalam sekumpulan biakan bakteri E. coli, ada yang mengambil plasmid dan ada yang tidak mengambil plasmid. Nah, yang mengambil plasmid, ya, ada dia yang mengambil plasmid yang rekombinan, ada yang dia mengambil plasmid non rekombinan. Nah, kita tidak tahu itu bakteri mana yang mengambilnya sampai kita lakukan tes resistensi terhadap antibiotik. Ya, jadi kita ngambil ininya E. coli-nya yang dia resisten terhadap ini, yang dia tidak resisten terhadap tetrasiklin, ya. Jadi dia diambil golongan bakteri yang tidak resisten terhadap tetrasiklin. Nah, kemudian nanti diambil dan kemudian ditambahkan ampicillin. Nah, bakteri yang tidak mengambil plasmid rekombinan, dia akan mati. Ya, karena dia ini tidak punya gen ini yang anti terhadap atau resisten terhadap ampicillin, sehingga dia akan mati. Nah, yang tinggal hidup adalah E. coli yang dia resisten terhadap ampicillin, tetapi dia mempunyai gen insulin. Ya, nah ini yang akan dikembangbiakan selanjutnya. Seperti itu. Terima kasih, dokter. Ngerti ya, Anissa ya? Iya, ngerti. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Jadi aplikasi bioproses sangat luas ya, bisa menggunakan enzim, ya, bisa menggunakan mikroba. Contohnya penggunaan mikroba adalah merancang mikroba yang mampu mengurai limbah beracun, ya. Misalkan mengurai minyak. Minyak itu kan sulit diurai. Minyak hasil industri ini pembuatan minyak gitu ya. Minyak bumi. Nah, itu kan limbahnya sulit diurai. Kalau dilepaskan ke lingkungan, dia akan mencemari lingkungan. Nah, tugas dari ahli ini adalah merancang bakteri yang bisa mengurai minyaknya lebih cepat, ya, sehingga dia limbahnya akan berkurang kadar racunnya, ya, sehingga dia akan lebih aman atau ramah terhadap lingkungan. Begitu juga proses penjernihan air, ya, proses destilasi air, ya, air minum yang kotor itu limbah itu bisa kita saring menjadi air yang bersih, ya, dengan memanfaatkan berbagai mikroba juga. Untuk proses ininya bisa membuat yang namanya biomembran. Nah, biomembran itu bisa digunakan untuk proses pemurnian air, ya. Banyak sekali. Jadi banyak sekali ininya. Aspek yang bisa kita masuk di dalam bioproses ini. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Nah, nanti kalian farmasi ya ini ya, tentang bagaimana kita merancang obat yang baru, ya, kemudian merancang drug delivery, jadi cara pengantaran obat ke dalam tubuh, ya, membuat melalui liposom, ya, atau membuat obat yang diikatkan dengan antibodi. Nah, seperti itu. Banyak sekali ininya, ya, aspek yang bisa kalian explore di sini. Nah, ini sifatnya cuma pengenalan saja. Kuliah ini pengenalan saja. Jadi kalian memahami konsep-konsepnya, ya, konsep bioproses, dan kira-kira nanti aplikasinya kemana gitu. Mungkin ada lagi pertanyaan? Silakan. Untuk yang bahasan yang kedua yang GMO itu kalian baca sendiri saja ya. Jadi dicari di jurnal ya tentang keamanan produk hasil GMO ya. Genetic modifying organism. Modified organism. Jadi organisme hasil rekayasa genetik itu bagaimana keamanannya ya. Keamanan dari segi konsumsinya gitu ya.
Nah, itu kalian cari sendiri, banyak itu di jurnal, dibaca sendiri saja, karena ini materi ini nggak bisa digabung menjadi dua ya di dalam satu kuliah, karena materi dari bioproses ini cukup menyita waktu. Jadi materi yang tentang keamanan GMO kalian bisa baca sendiri, cari ya di Google Scholar. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan kalian mendapat sedikit pencerahan mengenai materi ini. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.